Wah, keren nih. Ini keren nih. Akhirnya yang tunggu-tunggu datang juga nih. Penantian dari bulan Mei coba. Coldplay nanti malam bakal gelar konser di GBK. Ini sih paten nih. Pasti keren banget dan wah, mantap lah pokoknya. Tapi tunggu dulu. Ternyata PA212 dan MUI ini kompak nih protes konser Coldplay di Jakarta. Katanya sih menurutnya saat akan kampanye LGBT. Bersama saya telah hadir juru bicara Granati, Gerakan Nasional Anti LGBT, Novel Bakmumin. Selamat siang, Bang. Alasannya apa Abang menolak konser Coldplay? Oh, jadi Coldplay sudah bukan rahasia umum ya, karena memang Coldplay ini sudah identik dan terimage nggak bisa dilepaskan dari simbol-simbol atau kepentingan dan mengkampanyekan LGBT. Dan LGBT jelas di Indonesia ini adalah sangat bertentangan dengan ketuhanan gitu. Dan Indonesia ini apalagi mayoritas Islam, nggak ada tempat di Indonesia ini buat LGBT, sehingga sampai saat ini hari ini kami sedang mempersiapkan untuk melakukan aksi lagi turun ke jalan menolak daripada konser LGBT, karena tidak ada jaminan dari penyelenggara, baik Kemenparekraf Sandiaga Uno, bahkan Menko Polhukam justru malah menantang perang sepertinya gitu. Karena kita sudah lama dari 6 bulan, mulai dari Mei kita sudah layangkan surat untuk audiensi untuk bisa sama-sama duduk bersama sampai ada jaminan bahwa konser Coldplay ini tidak ada lambang-lambang atau mengkampanyekan LGBT. Karena kita punya rekam jejak terhadap daripada Coldplay ini selalu di mana-mana itu mengkampanyekan LGBT gitu, dan itu sudah sampaikan beberapa di TV swasta, salah satu TV swasta itu jelas kampanye LGBT, mengibarkan bendera LGBT, simbol-simbol LGBT nggak pernah dilepaskan daripada Coldplay. Maka saat ini adalah perjuangan kami terakhir. Kalau memang sampai betul-betul digelar, ya kami akan tuntut gitu instansi-instansi berwarna, karena menyimpang daripada pelanggaran daripada konstitusi yang ada. Simbol-simbol LGBT yang Abang tahu tuh Bang, yang band Coldplay sendiri kampanyekan. Seperti apa? Banyak lah, nggak usah. Banyak lah, terlalu banyak untuk disampaikan. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi, ya kan? Gitu. Oke Bang. Berarti ntar kalau ada demo nih Bang, ada nih Bang. Di mana Bang? Hari ini demo kita lagi mempersiapkan untuk turun lagi ke jalan sebagaimana kemarin kita hari Jumat tanggal 10 bulan 11 kita aksi ke Mabes Polri, kemudian ke Kedutaan Inggris, kemudian juga ke Menparekraf, ke Menko Polhukam di situ. Nah, semuanya ini kita menemui jalan buntu. Sebelumnya juga sebelum hari Jumat kita hari Kamis itu kita sudah memenuhi sampai kita menemui Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti untuk sama-sama bisa mengatasi masalah ini untuk ada jaminan. Akan tetapi dari hasil itu juga kebuntuan, tidak ada komunikasi, padahal beliau menjanjikan untuk memediasi atau mempertemukan unsur-unsur terkait, bahkan akan memanggil pihak-pihak terkait gitu, seperti Mabes Polri, kemudian juga kementerian, untuk duduk bersama bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi nggak ada hasilnya, maka hari ini kami turun kembali, dan itu sudah sebar kemana-mana, beberapa rekan-rekan media sudah tahu semua, sudah berada di lapangan sebagian. Jam berapa tuh Bang, kira-kira Bang, aksinya Bang? Mulai setengah dua ini sampai malam, sampai kita tunggu sampai ada simbol-simbol LGBT gitu. Nanti kita akan ikuti komando ini panglima daripada
Granati. Jadi kita mempunyai wadah khusus untuk memerangi LGBT ini, namanya Granati, Gerakan Nasional Anti LGBT, yang dikomandoi, dipanglimai oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Nah, beliau kemarin sudah turun, tanggal 10 beliau sudah turun, beliau sudah orasi di depan kedutaan Inggris, menyampaikan sikap-sikap keberatannya. Dan banyak MUI dari jauh-jauh hari, saya sudah tampil di beberapa TV, itu ada Kiai Haji Holil Nafis, kemudian juga ada Anwar Abbas. MUI jelas, punya sikap yang jelas. Sampai saat ini memang kita melihat ada upaya adu domba. Upaya adu domba yang dilakukan oleh oknum Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Nah, ini sangat berbahaya. Ingin mengadu domba anak bangsa antara aparat dengan rakyat, ini akan diadu domba. Dan itu kita laporkan nanti kalau memang terjadi hal-hal apa yang kita tidak inginkan. Begitu juga kita akan menuntut Menparekraf, karena Indonesia ini nggak melulu urusannya hanya dengan konser menarik pariwisata, karena banyak jalur-jalur lain untuk bisa menarik pariwisata atau bisa menghasilkan pendapatan daerah atau mungkin pendapatan pemerintah pusat dari hal-hal konser ini. Banyak yang bisa dilakukan. Jangan sampai merusak daripada moral bangsa, karena itu adalah pengkhianat Pancasila. Seperti Sandiaga Uno, Menko Polhukam, itu memang satu kelompok, satu golongan, yang memang golongan-golongan ini adalah menampung segala energi negatif, segala kemungkaran memang yang berkumpulnya ada di situ semua. Maka mereka mencoba untuk membentur-benturkan umat Islam, dan ini upaya sangat berbahaya. Untuk itu kita mengharap kepada TNI agar bisa adil, yang sudah berkomitmen. Bahkan calon daripada Panglima TNI itu sudah akan memberikan buku saku tentang panduan TNI netral, dan ini sangat berbahaya. Dan jangan sampai kita dihadapkan dengan aparat gitu. Yang kita berharap adalah aparat justru segera menghentikan daripada konser cosplay itu, karena sudah bertentangan dengan konstitusi, undang-undang dasar, pasal 29 gitu, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian juga Pancasila. Negara ini berketuhanan yang Maha Esa, bukan kesetanan yang luar biasa gitu. Karena upaya-upaya LGBT anak adalah paham-paham kesetanan yang luar biasa. Dan ini sangat mencoreng daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Di saat kita lagi prihatin, di saat kita lagi susah payah membantu saudara kita yang sudah berkontribusi kepada negara Indonesia dari 75 tahun yang lalu, dari 78 yang lalu, Palestina ini memberikan dukungan pengakuan pertama, negara yang pertama mengakui dukungan kepada Indonesia bahwa Indonesia ini merdeka. Itu adalah harus kita betul-betul kita perjuangkan, kita harus bantu, bukan justru hura-hura. Dan hura-hura sih sebenarnya masalah hal mereka, akan tetapi kalau sudah mengobok-ngobok daripada pertentangan dengan ajaran Islam, pertentangan Pancasila, maka kita akan turun. Sampai kapanpun kita akan kejar gitu. Karena memang di belakang itu mereka pengkhianat Pancasila gitu. Mereka mengkhianat Pancasila atas nama bangsa Indonesia. Ini sangat berbahaya begitu. Oke Bang, kalau tadi Abang bicara soal Palestina, ini kan band Coldplay sendiri itu sejak tahun 2011 dia itu kan menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satunya dengan bikin lagu Free Palestine. Bahkan band tersebut sempat datang langsung ke Palestina, terlibat dengan Badan Aman Internasional, lalu juga pernah kolaborasi juga dengan band lokal dengan lagunya Arabesque kalau tidak salah ya. Itu tanggapan Abang gimana Bang? Bahkan Coldplay sendiri pun itu mendukung Palestina sejak 2011. Iya betul, kita sudah tahu. Akan tetapi buat LGBT itu harga mati, nggak bisa dicampur adukan gitu. Mereka harus paham di Indonesia ini nggak bisa mencampur adukan yang hak dan batil. Kita apresiasi untuk Coldplay yang bisa memberikan donasi, mungkin pernah memberikan donasi, membantu daripada Palestina, silahkan. Karena juga negara-negara lain juga punya rasa simpati di dunia ini, banyak punya rasa simpati kepada Palestina gitu. Cuman untuk masalah akidah kita tetap harga mati, nggak bisa diganggu gugat. Masalah ajaran Islam itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau mereka menyimpang daripada LGBT,
maka apa yang dilakukan mereka dengan selama ini untuk membantu Palestina akan tetapi sudah tertutup, sudah nilat setitik rusak susu sebelanga, artinya udah nggak ada artinya. Kalau LGBT itu sudah sangat merusak, ya kan? Karena banyak juga orang yang simpati, siapapun bisa simpati. Akan tetapi kalau simpatinya ternyata untuk merasa mempunyai dukungan terhadap LGBT itu tidak dibenarkan gitu. Jangan sampai mereka mempunyai simpati kepada suatu kelompok atau golongan untuk melegitimasi bahwa LGBT ini diterima gitu. Itu jelas kita nggak terima gitu. Oke. Baik bang, baik bang. Sama ini bang, ini kan eh, demo abang, protes abang akan konser Coldplay itu kan ditanggapi santai kalau kita lihat oleh Menko Polhukam dan juga Menteri Pariwisata. Itu tanggapan abang gimana bang? Saya rasa Menko Polhukam nggak menanggapi dengan santai karena Menko Polhukam itu sudah jauh-jauh hari sudah akan menghadapi kita dengan aparat-aparat, mereka menurunkan aparat gitu. Kalau memang santai nggak usah menurunkan aparat, santai-santai saja lah gitu kan. Kalau dengan santai-santai terima kita saja itu. Jadi kalau terima kita boleh dikatakan itu santai karena kenapa? Karena dianggap hal bukan yang sangat untuk mencederai daripada ajaran Islam gitu. Akan tetapi mereka santai, akan tetapi mereka justru sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal gitu dan siap untuk membenturkan kita dengan aparat. Itu bukan santai kalau menurut saya gitu. Oke bang. Dan sepertinya konsernya akan tetap berlangsung nih bang. Hari Ya, ini bang. Itu yang tadi betul. abang bilang, apa yang abang lakukan sama kawan-kawan? Ya kita akan terus berupaya untuk menggagalkan acara tersebut karena nggak ada jaminan tidak ada kampanye. Karena kalau ada jaminan pun kita harus bisa memantau dan membuktikan, dan kalau ada jaminan itu bisa kita gugat gitu. Maka sampai saat ini mereka tidak pernah menemui kita. Udah beberapa upaya prosedur kita jalankan, mereka nggak ada itikat baik. Nah, daripada spekulasi berkembang, ada kampanye LGBT atau tidak, lebih baik kita bubarkan aja, lebih baik kita batalkan dengan dengan yaitu mencoba untuk mengkondisikan orang-orang yang bisa untuk menggagalkan acara itu gitu. Jadi intinya adalah jaminan kalau konser itu tidak mengkampanyekan LGBT. Yang tadi abang Ya bilang. itu nggak ada jaminan. Makanya kalau kita turun karena nggak ada jaminan. Jadi Ada jaminan saja berupa bentuk MOU aja kita harus tetap pantau karena bisa terjadi siapa sangka seperti di Malaysia ketika grup 1975 itu tahu-tahu ada ciuman di atas panggung. Itu ada jaminan atau tidak? Nah, kalau nggak ada jaminan, kalau memang apa yang itu dilakukan bisa kita maksimal, kita tahu, bisa kita kepung itu Coldplay agar nggak bisa keluar dari GBK atau nggak bisa kabur dari Indonesia gitu. Kalau memang itu terjadi, segala upaya akan kita lakukan untuk melakukan perlawanan terhadap LGBT. sama juga yang abang bilang waktu itu katanya sempat akan bakar panggung, bener bang? Saya nggak pernah ngomong begitu. Nah, Oh, maka mereka pantau berita. Cuman kalau itu bukan gertak, menurut saya apa yang mereka sampaikan itu bukan gertak gitu. Nah, kan mereka itu punya sikap yang sudah luar biasa marah terhadap LGBT gitu, dan itu bukan saya yang sampaikan. baik 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 bang. Jadi Sama memang juga, nah, jadi memang ada media-media yang sengaja memelintir berita, membuat memanas-manasi. Memang ada upaya-upaya untuk mengadu domba anak bangsa seperti itu gitu. Memang ada upaya-upaya mengadu domba anak bangsa ya seperti itu gitu. Dan itu kapan disampaikan? Sebenarnya kalau kita teliti membaca berita itu bisa dicerna dengan baik. Itu nggak itu bukan saya mengatakan, walaupun judulnya seperti itu, akan tetapi begitu dibaca dengan teliti, dengan saksama, nggak ada perkataan media manapun untuk membuat pelintiran yang begitu luar biasa dengan mengatakan saya orasi ataupun saya mengatakan akan mengangkat, itu kagak ada. Tinggal masyarakat mencerna ataupun media yang lain mencerna itu bagaimana gitu. Ya kan, ada kata yang lain disangkutkan kepada saya, disangkutkan judul itu kan dibuat untuk menarik gitu, untuk buat menarik. Nah, jadi mesti cerdas-cerdas lah membaca media gitu kan. dari sini Seperti itu coba gitu. konfirmasi dengan abang langsung.
Baik, baik Bang, baik Bang. Iya, iya, Sama ini makanya Bang. kan di Ah, situ saya membaca, oh enggak, ini enggak ada sangkut pautnya gitu. Karena ada beberapa media di lain tempat, artinya ketika ada yang mengucapkan itu Mabes Polri, ketika saya diwawancarai di mana di depan kedutaan Inggris, jadi jelas kagak ada sangkut pautnya, nggak nyambung itu seperti itu gitu. oke Bang. Sama ini Bang terakhir Bang. Ini kan Ah. awalnya kan hanya Abang yang keras PA212 lah, yang keras menolak konser Coldplay. Namun sekarang belakangan MUI juga kompak ikut menolak konser Coldplay. Itu tanggapan Abang gimana Bang? Jadi kita apresiasi terhadap MUI yang memang harus mempunyai sikap yang tegas gitu. Karena MUI ini ada rujukan umat Islam yang mereka berkumpul para ulama beberapa ormas yang jadi satu yang mewakili harapan umat Islam untuk menentukan fatwanya. Maka sejauh-jauh hari sikap MUI nggak pernah berubah. Mulai dari Anwar Abbas yang memang mereka dikenal oleh publik ya, kemudian juga Kiai Haji Harun Nafis, kemudian juga ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, juga ada beberapa MUI punya pernyataan yang memang LGBT nggak bisa diterima dalam ajaran Islam gitu dimanapun. Kemudian nanya ulama manapun juga boleh dikatakan nggak ada yang bisa menghalalkan LGBT, dan itu masih sepakat ulama dimanapun di dunia manapun menentang daripada LGBT ini gitu, karena ini suatu kejahatan dan tindak pidana yang harus bisa dijerat. Maka mereka melakukan, kalau memang ada kampanye LGBT, mereka melakukan tindak pidana dan itu akan bisa dijerat. Oke, baik Bang. Terima kasih Ya, Bang. ya. Terima kasih banyak. Nah, Oke Bang, satu lagi Bang. nanti Itu dikirim ya, kalau nanti saya boleh dikirim tahu, ya linknya. apa awal mula demo dari mana Bang? Titik kumpulnya di mana demonya? Awal. Kenapa? Oh, hari ini kita ngumpul ada di Patas Senayan, Kota Senayan sampai Asia JP. Afrika. Oh, Asia Afrika. Oke Bang. Iya, Patas Senayan Asia Afrika itu di sisi barat GBK, sisi barat GBK. Ya, Oke Bang, siap Bang. itu Terima kasih aja Bang. mungkin. Siap, siap. Terima kasih. Berikut dialog saya bersama Novel Bakmumin, juru bicara Gerakan Nasional Anti LGBT. Saksikan terus Diskursus Update hanya di channel Diskursus Net. Terima kasih.